jumpa lagi bersama Info Kursus, sebuah tayangan yang membahas tentang perkembangan dunia kursus dan keterampilan di negeri ini. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan mengajak Anda melihat salah satu keterampilan yang sudah berkembang pesat serta banyak diminati oleh masyarakat kita, yaitu keterampilan refleksi, yang akan membahas tentang titik refleksi zona di telapak kaki. Dan untuk membahas materi ini, saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang juga adalah seorang refleksolog, yaitu Bapak Hendro GS. Mari pemirsa, kita temui narasumber kita. Halo Bapak, apa kabar nih Pak? Baik, tampaknya sedang sibuk lagi, ada apa ini Pak? Ya, kemarin kita sudah membahas tentang refleksi zona. Hari ini kita akan membahas tentang titik-titik atau area pijat refleksi zona di telapak kaki. Oke deh kalau begitu, silahkan dilanjutkan Bapak. Pemirsa sekalian, teman-teman, sesuai dengan teori zona yang sudah kita pelajari yang lalu, menyatakan bahwa Sir Henry Head dan Charles Wellington menemukan bahwa ada bagian-bagian di kulit yang menjadi hipersensitif pada saat organ dalam itu mengalami gangguan. Terbukti juga bahwa apabila daerah-daerah yang sensitif tadi dipijat, maka organ-organ yang terganggu itu mulai melakukan penyembuhan. William Fitzgerald yang membagi tubuh menjadi 10 zona, 5 kiri, 5 zona di kanan, diteruskan dengan Eunice D. Ingham, menggambarkan bahwa di telapak kaki manusia itu terdapat titik-titik dan atau areal pijat refleksi. Disebut titik kalau arealnya itu hanya kecil, sebatas dengan ujung jari. Disebut areal itu kalau lebih dari ujung jari. Jadi sifat pemijatannya nanti bisa dengan mengurut ataupun berputar-putar. Teman-teman sekalian, ada 36 titik atau areal pijat refleksi di telapak kaki. Mari kita sebut satu-satu. Yang nomor 1 adalah otak besar. Nomor 2 adalah dahi. Nomor 3 adalah otak kecil. Nomor 4 adalah hipofise atau kelenjar di bawah otak, atau ada orang juga menyebutkan sebagai pituitari. Nomor 5 adalah saraf trigeminus. Nomor 6 adalah hidung. 7 leher. 8 mata. 9 titik telinga. 10 daerah bahu. 11 otot trapesius ada di belakang. 12 kelenjar tiroid, 13 kelenjar paratiroid yang ada di atas tenggorokan, 14 paru-paru dan bronkus, 15 lambung, 16 usus 12 jari atau duodenum, 17 pankreas, 18 hati ada di kaki sebelah kanan, dan juga di sebelah kaki kanan juga nomor 19 kantung empedu, 20 serabut saraf lambung atau disebut juga solar plexus, 21 adrenal, 22 ginjal, 23 ureter, 24 kantung kemih, 25 usus kecil atau usus halus, 26 usus buntu, 27 katup iliosekal, 28 usus besar ascendens atau usus besar yang menaik, 29 usus besar transcendens atau yang mendatar, 30 usus besar descendens atau yang menurun, hanya ada di kaki kiri. Kemudian 31 adalah rektum, 32 anus, 33 adalah jantung, hanya ada di kaki kiri. 34 limpa, hanya ada di kaki kiri. 35 lutut. 36 adalah kelenjar reproduksi. Teman-teman sekalian, itulah 36 titik pijat refleksi yang ada di telapak kaki. Anda pasti ingin mengetahui kelanjutan penjelasan dari narasumber tentang keterampilan refleksi ini bukan? Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Info Kursus.
Info Kursus pemirsa, dan masih bersama saya Fania Martadinata dan narasumber kita Bapak Hendro GS yang kembali akan melanjutkan penjelasan tentang keterampilan refleksi. Dalam episode titik refleksi zona di telapak kaki, mari pemirsa kita simak penjelasan lanjutan dari sang narasumber. Pemirsa dan teman-teman sekalian, seperti biasa sebelum kita melakukan praktek pijat refleksi menggunakan alat dan bahan. Sekali lagi, ini adalah pengobatan tradisional. Jadi alat dan bahan itu tersedia di sekeliling kita dan mudah diperoleh. Yang nomor satu kita butuhkan adalah krim pijat. Seperti ini murni krim pijat, banyak bisa dibeli di pasaran. Atau krim pijat yang sudah dicampur dengan minyak gosok, misalnya seperti ini. Selain minyak dan krim pijat, bisa juga digunakan minyak biasa atau minyak pijat. Minyak pijat ini bisa dibuat dari minyak kelapa. Selain itu kita membutuhkan alkohol yang kita simpan dalam semprotan atau spray seperti ini. Kemudian juga bisa diletakkan seperti ini krimnya agar tidak mudah terpapar. Karena walaupun kita pengobatan tradisional tapi kita harus bisa melakukan pengobatan ini atau praktek pelaksanaan ini yang higienis. Jadi krim jangan langsung diambil untuk memijat, tapi gunakanlah mangkok ataupun piring kecil yang digunakan untuk mengambil krim secukupnya pada saat kita pemijatan. Selain itu, kita bisa memakai alat-alat bantu pijat. Alat bantu pijat, satu syaratnya adalah tidak boleh terbuat dari logam, boleh terbuat dari akrilik atau dari kayu. Alat-alat ini bisa dibuat sekehendak hati kita, prinsipnya adalah tidak boleh tajam. Ini dari akrilik seperti ini, atau kayu seperti ini yang banyak ditemui di pasaran, atau kayu seperti ini yang ada juga di pasaran, atau seperti ini yang ada di pasaran, ini semuanya ada. Yang penting adalah tumpul dan tidak menyakitkan apabila kita gunakan. Kita juga membutuhkan anduk yang bersih, karena anduk ini nanti akan digunakan untuk menyeka kaki klien yang sudah terpapar minyak pijat atau krim pijat. Bagaimana pemirsa? Sudah cukup jelas apa yang disampaikan narasumber kita? Tapi tetap jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena penjelasan narasumber masih belum berakhir sampai di sini. Sesaat lagi saya dan narasumber masih akan kembali ke hadapan Anda. Masih di Info Kursus pemirsa dan masih bersama saya Fania Martadinata dan narasumber kita Bapak Hendro GS yang mengajak kita untuk membahas tentang titik refleksi zona di telapak kaki. Selanjutnya mari kembali kita simak penjelasan lanjutan dari sang narasumber. Baiklah pemirsa, teman-teman sekalian, setelah terapis membersihkan kaki klien yang tadi telah direndam dengan air hangat, kemudian menyemprot dengan alkohol 70%, marilah kita sekarang bersama-sama menyimak titik-titik dari ke-36 titik di telapak kaki. Otak terbagi atas otak besar, itu titik refleksinya nomor 1. Otak kecil, titik refleksi nomor 3. Dan batang otak. Sistem saraf pusat bertugas menerima dan menerjemahkan rangsang serta menghasilkan respon. Jadi, titik kepala di sini adalah titik otak nomor 1, otak besar, dan titik otak kecil, titik nomor 3. Bila dipijat akan merangsang dan mengoptimalkan kerja sistem saraf pusat. Karenanya harus dipijat dan wajib dipijat pada setiap kali terapi. Titik nomor 2 yang terdapat di ujung-ujung jari adalah titik dahi atau sinus. Titik ini digunakan pada daerah-daerah sinus, ya, gangguan-gangguan pada daerah sinus. Juga untuk kepala, nyeri karena pilek dan ingus yang tidak lancar. Juga dapat digunakan untuk relaksasi atau menenangkan.
Barangkali tanpa sadar kita melihat saat tegang dan banyak pikiran, stres, banyak orang memijat daerah dahi untuk meregakan ketegangan. Jadi titik nomor 2 adalah merupakan titik untuk relaksasi. Selanjutnya adalah hipofise atau pituitari atau kelenjar di bawah otak di titik nomor 4. Titik ini merupakan titik yang wajib dipijat. Kenapa? Karena hipofise memproduksi hormon-hormon yang fungsinya memicu atau merangsang kerja dari kelenjar-kelenjar lain agar kelenjar tersebut memproduksi hormon. Hipofise mempengaruhi antara lain pertumbuhan, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar reproduksi, dalam hal ini mempersiapkan rahim untuk kehamilan, mengatur menstruasi pada wanita, dan juga mengatur sperma pada laki-laki. Dan yang terakhir adalah kelenjar adrenal. Jadi hipofise membantu merangsang kelenjar adrenal, serta lain-lainnya. Titik nomor 5 adalah titik saraf trigeminal. Saraf trigeminal adalah salah satu dari 12 pasang saraf tepi yang keluar dari otak. Saraf trigeminal ini bertanggung jawab pada 3 sensasi indera, yakni mata, hidung, mulut, segerak rahang, refleks kornea. Jadi, titik ini digunakan untuk merangsang daerah-daerah tersebut dan gangguan-gangguan pada daerah tersebut. Anda pasti ingin mengetahui kelanjutan penjelasan dari narasumber tentang keterampilan refleksi ini, bukan? Untuk itu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus pemirsa dan masih bersama saya Fania Martadinata dan narasumber kita Bapak Hendro GS yang mengajak kita untuk membahas tentang titik refleksi zona di telapak kaki. Selanjutnya mari kembali kita simak penjelasan lanjutan dari sang narasumber. Titik nomor 6 adalah titik hidung. Titik ini digunakan untuk semua gangguan minor pada hidung. Misal, melegakan pernafasan, membantu melancarkan ingus pada saat pilek, dan lain sebagainya. Titik nomor 7 adalah titik leher. Titik ini digunakan untuk semua gangguan pada leher, misal kaku leher. Juga digunakan sebagai titik bantu pada kasus hipertensi, karena dapat meredakan ketegangan otot pada daerah leher. Maka titik ini juga dapat digunakan sebagai titik relaksasi. Selanjutnya, titik nomor 8. Digunakan untuk semua gangguan minor pada mata yang bukan dikarenakan bakteri atau virus. Selanjutnya adalah titik nomor 9 atau titik telinga. Digunakan untuk semua gangguan minor pada telinga yang bukan dikarenakan bakteri atau virus. Titik ini bila digabungkan dengan titik organ keseimbangan atau titik nomor 42 dapat digunakan untuk kasus-kasus berkurangnya atau hilangnya keseimbangan tubuh, di mana orang yang berjalan sempoyongan pada orang lanjut usia, juga bermanfaat untuk kasus pusing 7 keliling atau yang disebut juga vertigo, atau pusing sebelah yang disebut juga sebagai migrain. Titik nomor 10 adalah titik bahu. Digunakan untuk semua gangguan pada bahu, misal nyeri bahu, nyeri saat lengan diangkat. Juga digunakan sebagai titik bantu pada kasus hipertensi atau saat batuk, karena dapat meregakan ketegangan otot pada daerah batu. Maka titik ini juga dapat digunakan sebagai titik relaksasi. Selanjutnya adalah titik otot trapesius, ini titik nomor 11. Digunakan untuk semua gangguan pada daerahnya, misal kaku leher, nyeri bahu. Juga digunakan sebagai titik bantu pada kasus batuk, karena dapat meredakan ketegangan otot pada daerah bawah pundak. Maka titik ini juga dapat digunakan sebagai titik relaksasi. Titik selanjutnya adalah titik tiroid nomor 12, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan tiroksin.
Tiroksin mempunyai peran dalam metabolisme karena dapat menurunkan atau menaikkan metabolism rate atau BMR. Juga berpengaruh pada pertumbuhan, menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara menghambat penguraian kalsium dari tulang, dan menstimulir pemasukan kalsium dalam matriks tulang. Karena ini mempengaruhi kalsium, maka titik ini merupakan titik yang wajib untuk dipijat. Kelenjar paratiroid, titik nomor 13, menghasilkan hormon paratiroksin. Hormon ini bekerja kebalikan dari kelenjar tiroksin, dari hormon tiroksin yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid. Karenanya, maka tiroid dan paratiroid ini akan menjaga keseimbangan kadar kalsium dalam darah sehingga memelihara sistem vegetasi tubuh, termasuk kerja jantung. Karena jantung, pencernaan makanan, peredaran darah, dan sebagainya sangat tergantung kerja dari otot dan saraf. Oleh karenanya titik 12 dan 13 merupakan titik yang wajib untuk dipijat. Titik selanjutnya adalah titik nomor 14, yakni titik paru-paru dan bronkus. Digunakan untuk semua gangguan minor pada pernapasan yang bukan disebabkan oleh virus atau bakteri. Paru-paru adalah organ yang memegang peranan penting untuk membangun energi tubuh. Oleh karenanya harus selalu dipelihara. Titik nomor 15 adalah titik lambung. Makanan memasuki daerah lambung melewati kerongkongan. Di lambung, proses makanan dilumatkan dengan proses gerak peristatik. Di sini, bahan makanan dicampur dengan enzim-enzim pencernaan dan diubah menjadi kismus. Merupakan titik yang wajib untuk dipijat sebagai titik pencernaan dan metabolisme. Titik nomor 16 atau titik duodenum, titik usus 12 jari. Usus 12 jari atau duodenum adalah muara saluran dari hati dan pankreas. Bahan makanan yang sudah dilumatkan di usus kecil mengalami reaksi kimia dengan enzim-enzim yang dikeluarkan oleh hati dan pankreas. Ditambah dengan cairan dan enzim-enzim dari kelenjar usus 12 jari. Dilumatkan lagi dengan gerak peristatik. Selanjutnya, terjadilah proses penyerapan sari makanan. Jadi, di duodenum inilah sari makanan mulai diserap. Titik selanjutnya adalah titik pankreas, nomor 17. Kelenjar endokrin dari pankreas menghasilkan dua hormon yang kerjanya saling berlawanan, yakni hormon glukagon yang memecah glukosa dan hormon insulin yang mengubah glukosa menjadi energi dan mengubah kelebihan glukosa menjadi glikogen. Selanjutnya adalah titik organ hati atau titik nomor 18. Hati menerima makanan dan juga termasuk racun yang diabsorpsi dari saluran makanan, dalam hal ini usus, melalui vena porta hepatitis untuk diolah dan juga didetoksifikasi. Hati adalah saringan dan juga gudang dalam tubuh kita. Hampir semua sel dan jaringan dalam tubuh kita tergantung dari hati. Bila hati bermasalah, maka semua organ tubuh dapat terpengaruh. Selanjutnya adalah titik nomor 19 atau titik kantung empedu. Cairan empedu dihasilkan oleh hati, disalurkan dan disimpan di dalam kantung empedu. Cairan empedu berfungsi untuk memecah lemah menjadi bagian yang kecil-kecil agar mudah diserap. Dalam hal ini, apabila dibutuhkan, maka kantung empedu akan mengeluarkan cairan empedu guna membantu proses pencernaan. Titik selanjutnya adalah titik nomor 20, yakni titik serabut saraf lambung atau disebut juga titik solar plexus. Solar plexus terletak tepat di bawah diafragma atau sekat rongga dada. Saat kita mengalami kondisi stres, dada akan terasa penuh, napas terasa tertahan dan tidak leluasa. Ini terjadi karena solar plexus tegang sehingga menahan gerak diafragma, akibatnya jalan napas menjadi terhambat. Memijat titik solar plexus akan mengendurkan saraf ini
dan membuat diafragma kembali bergerak secara leluasa. Hasilnya nafas akan kembali lega, perasaan tertekan menjadi hilang. Jadi, titik solar plexus ini selain digunakan untuk melegakan pernapasan, digunakan untuk melepaskan semua jenis ketegangan saraf, bersifat menenangkan, dan merupakan titik untuk relaksasi. Titik selanjutnya adalah titik kelenjar adrenal, nomor 21. Adrenal, korteks adrenal atau bagian dari luar adrenal, menghasilkan hormon-hormon seks dan hormon-hormon yang termasuk dalam zat steroid. Di sini fungsi dari hormon tersebut adalah untuk menstabilkan, dalam hal ini menaikkan atau menurunkan tekanan darah, menstabilkan kadar gula darah, anti-inflamasi atau anti radang, anti-alergi, menguatkan kerja jantung, dan juga untuk vasokonstruksi atau menyempitkan pembuluh darah. Bagian tengah dari adrenal atau medula adrenal menghasilkan adrenalin yang bersifat simpatis dan hormon noradrenalin yang bersifat parasimpatis. Kedua hormon ini mempunyai sifat dan cara kerja yang berlawanan sehingga dapat bekerja sama menjaga keseimbangan keadaan tubuh. Fungsi daripada hormon adrenalin adalah 1. Menaikkan metabolisme, 2. Menyempitkan pembuluh darah arteri, 3. Mempercepat kerja jantung. Otomatis yang keempat, menaikkan tekanan darah. Nomor 5, vasodilatasi atau melebarkan bronkus sehingga melebarkan saluran pernapasan dengan cara menurunkan ketegangan otot yang menekan pipa bronkus. Yang keenam, menahan stres. Titik yang selanjutnya adalah titik untuk sistem perkemihan, dimulai dengan titik nomor 22, yakni ginjal. Titik nomor 23, ureter atau saluran kencing. Titik nomor 24 adalah kantung kencing. Semuanya berfungsi untuk sistem perkemihan. Titik selanjutnya adalah titik nomor 25, yakni titik usus halus atau juga titik usus kecil. Usus kecil berfungsi menyalurkan bahan makanan yang telah dilumatkan dari lambung ke usus besar. Disinilah proses penyerapan sari makanan terjadi. Pemirsa, teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan pada titik selanjutnya adalah titik nomor 26, yakni titik usus buntu. Titik nomor 26, titik usus buntu, digunakan untuk gangguan-gangguan minor pada usus buntu. Titik selanjutnya adalah titik nomor 27, adalah titik katup iliosekal. Titik ini digunakan untuk merangsang gerak peristaltik dari usus besar untuk membantu sistem pembuangan materi padat. Pada sistem pembuangan padat terdapat beberapa titik. Yang pertama adalah usus besar menaik, titik nomor 28. Kemudian titik nomor 29, usus besar mendatar. Nomor 30 adalah usus besar menurun. Selanjutnya adalah rektum, titik nomor 31, dan anus, titik nomor 32. Dalam usus besar, yang terjadi adalah proses penyerapan air dan proses pembusukan dari sisa-sisa makanan, supaya mudah dibentuk dan kemudian dapat dikeluarkan. Lactobacillus paling banyak ditemukan di sini. Sisa-sisa makanan bergeser dan berpindah tempat karena gerak peristaltik dari usus besar. Memijat pada titik-titik usus besar dapat merangsang gerak peristaltik ini. Rektum, titik nomor 31, adalah kantung tempat membentuk tinja. Kalau rektum terisi, maka ada rangsangan untuk BAB. Dalam keadaan normal, rektum selalu dalam keadaan kosong. Gerak peristaltik dari usus besar akan mengisi ruangan rektum sehingga merangsang keinginan untuk BAB. Anus, titik nomor 32, adalah lubang pembuangan tempat keluarnya tinja. Di anus terdapat sphincter ani atau otot untuk menahan dan adanya vena. Vena ini sering mengalami gangguan berupa pelebaran pembuluh darah yang dikenal sebagai hemoroid atau ambeien.
Pemijatan pada titik nomor 32 ini akan mengendurkan otot pada anus sehingga proses pembuangan tinja menjadi lancar dan gesekan serta tekanan yang terjadi pada daerah vena di anus dapat dikurangi. Selanjutnya adalah titik nomor 33 atau titik jantung. Jantung berfungsi memompa darah agar darah beredar di seluruh tubuh. Jantung harus bekerja setiap saat, maka kita harus selalu menjaga kinerja jantung, di mana di dalamnya termasuk harus memelihara keseimbangan kadar kalsium dalam darah. Karena jantung bekerja menggunakan otot jantung, di mana otot dan saraf sangat memerlukan kalsium. Selanjutnya adalah titik nomor 34 atau titik limpa. Fungsi limpa adalah fagositosis atau memakan sel-sel makrofag dari limpa, memakan mikroorganisme, eritrosit, leukosit, trombosit, atau apapun saja yang sudah tidak terpakai di dalam darah. Fungsi dari limpa berikutnya adalah respon imun, merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh manusia. Kemudian pada bayi, sistem limpa juga sistem hematopoiesis atau memproduksi darah. Kelenjar ini pembuat darah yang penting. Limpa juga menyimpan atau gudang dari eritrosit. Dalam keadaan darurat, cadangan eritrosit ini akan dikeluarkan. Eritrosit atau sel darah mengandung hemoglobin atau zat merah darah. Hb atau hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat oksigen pada saat darah beredar di paru-paru. Sebagai informasi tambahan, Hb normal untuk pria adalah 13-18 gram per desiliter dan untuk pada wanita 11,5 sampai dengan 16,5. Titik selanjutnya adalah titik nomor 35 atau titik lutut. Digunakan untuk semua gangguan pada lutut, misal nyeri lutut, sulit meluruskan atau menunggu kaki, sulit, berat, atau nyeri saat berjalan, dan sebagainya. Titik yang terakhir pada telapak kaki adalah titik nomor 36 atau titik kelenjar reproduksi. Alat-alat reproduksi manusia mengalami pematangan saat pubertas dan terus bekerja hingga kemampuan reproduksi manusia berakhir. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada bidang keterampilan pijat refleksi ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Fania Marta Dinata beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam Info Kursus. Dan mengoptimalkan kerja sistem saraf pusat, karenanya harus dipijat dan wajib dipijat pada setiap kali terapi. Titik nomor 2 yang terdapat di ujung-ujung jari adalah titik dahi atau sinus. Titik ini digunakan pada daerah-daerah sinus, ya, gangguan-gangguan pada daerah sinus. Juga untuk kepala, nyeri karena pilek dan ingus yang tidak lancar. Juga dapat digunakan untuk relaksasi atau menenangkan. Barangkali tanpa sadar kita melihat saat tegang dan banyak pikiran, stres, banyak orang memijat daerah dahi untuk meregakan ketegangan. Jadi titik nomor 2 adalah merupakan titik untuk relaksasi. Selanjutnya adalah hipofise atau pituitari atau kelenjar di bawah otak di titik nomor 4. Titik ini merupakan titik yang wajib dipijat. Kenapa?
Karena hipofise memproduksi hormon-hormon yang fungsinya memicu atau merangsang kerja dari kelenjar-kelenjar lain agar kelenjar tersebut memproduksi hormon. Hipofise mempengaruhi antara lain pertumbuhan kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar reproduksi, dalam hal ini mempersiapkan rahim untuk kehamilan, mengatur menstruasi pada wanita, dan juga mengatur sperma pada laki-laki. Dan yang terakhir adalah kelenjar adrenal. Jadi hipofise membantu merangsang kelenjar adrenal, serta lain-lainnya. Titik nomor 5 adalah titik saraf trigeminal. Saraf trigeminal adalah salah satu dari 12 pasang saraf tepi yang keluar dari otak. Saraf trigeminal ini bertanggung jawab pada 3 sensasi indera, yakni mata, hidung, mulut, segerak rahang, refleks kornea. Jadi, titik ini digunakan untuk merangsang daerah-daerah tersebut dan gangguan-gangguan pada daerah tersebut. Anda pasti ingin mengetahui kelanjutan penjelasan dari narasumber tentang keterampilan refleksi ini bukan? Untuk itu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus pemirsa dan masih bersama saya Fania Martadinata dan narasumber kita Bapak Hendro GS yang mengajak kita untuk membahas tentang titik refleksi zona di telapak kaki. Selanjutnya mari kembali kita simak penjelasan lanjutan dari sang narasumber. Titik nomor 6 adalah titik hidung. Titik ini digunakan untuk semua gangguan minor pada hidung. Misal, melegakan pernafasan, membantu melancarkan ingus pada saat pilek, dan lain sebagainya. Titik nomor 7 adalah titik leher. Titik ini digunakan untuk semua gangguan pada leher, misal kaku leher. Juga digunakan sebagai titik bantu pada kasus hipertensi, karena dapat meredakan ketegangan otot pada daerah leher. Maka titik ini juga dapat digunakan sebagai titik relaksasi. Selanjutnya, titik nomor 8. Digunakan untuk semua gangguan minor pada mata yang bukan dikarenakan bakteri atau virus. Selanjutnya adalah titik nomor 9 atau titik telinga. Digunakan untuk semua gangguan minor pada telinga yang bukan dikarenakan bakteri atau virus. Titik ini bila digabungkan dengan titik organ keseimbangan atau titik nomor 42 dapat digunakan untuk kasus-kasus berkurangnya atau hilangnya keseimbangan tubuh, di mana orang yang berjalan sempoyongan pada orang lanjut usia, juga bermanfaat untuk kasus pusing 7 keliling atau yang disebut juga vertigo, atau pusing sebelah yang disebut juga sebagai migrain. Titik nomor 10 adalah titik bahu. Digunakan untuk semua gangguan pada bahu, misal nyeri bahu, nyeri saat lengan diangkat. Juga digunakan sebagai titik bantu pada kasus hipertensi atau saat batuk, karena dapat meredakan ketegangan otot pada daerah batu. Maka titik ini juga dapat digunakan sebagai titik relaksasi. Selanjutnya adalah titik otot trapesius, ini titik nomor 11. Digunakan untuk semua gangguan pada daerahnya, misal kaku leher, nyeri bahu. Juga digunakan sebagai titik bantu pada kasus batuk. Karena dapat meredakan ketegangan otot pada daerah bawah pundak, maka titik ini juga dapat digunakan sebagai titik relaksasi. Titik selanjutnya adalah titik tiroid nomor 12, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan tiroksin. Tiroksin mempunyai peran dalam metabolisme karena dapat menurunkan atau menaikkan metabolism rate atau BMR. Juga berpengaruh pada pertumbuhan, menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara menghambat penguraian kalsium dari tulang, dan menstimulir pemasukan kalsium dalam matriks tulang. Karena ini mempengaruhi kalsium, maka titik ini merupakan titik yang wajib untuk dipijat. Kelenjar paratiroid
titik nomor 13, menghasilkan hormon paratiroksin. Hormon ini bekerja kebalikan dari kelenjar tiroksin, dari hormon tiroksin yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid. Karenanya, maka tiroid dan paratiroid ini akan menjaga keseimbangan kadar kalsium dalam darah sehingga memelihara sistem vegetasi tubuh, termasuk kerja jantung. Karena jantung, pencernaan makanan, peredaran darah, dan sebagainya sangat tergantung kerja dari otot dan saraf. Oleh karenanya titik 12 dan 13 merupakan titik yang wajib untuk dipijat. Titik selanjutnya adalah titik nomor 14, yakni titik paru-paru dan bronkus. Digunakan untuk semua gangguan minor pada pernapasan yang bukan disebabkan oleh virus atau bakteri. Paru-paru adalah organ yang memegang peranan penting untuk membangun energi tubuh. Oleh karenanya harus selalu dipelihara. Titik nomor 15 adalah titik lambung. Makanan memasuki daerah lambung melewati kerongkongan. Di lambung, proses makanan dilumatkan dengan proses gerak peristatik. Di sini, bahan makanan dicampur dengan enzim-enzim pencernaan dan diubah menjadi kismus. Merupakan titik yang wajib untuk dipijat sebagai titik pencernaan dan metabolisme. Titik nomor 16 atau titik duodenum, titik usus 12 jari. Usus 12 jari atau duodenum adalah muara saluran dari hati dan pankreas. Bahan makanan yang sudah dilumatkan di usus kecil mengalami reaksi kimia dengan enzim-enzim yang dikeluarkan oleh hati dan pankreas. Ditambah dengan cairan dan enzim-enzim dari kelenjar usus 12 jari. Dilumatkan lagi dengan gerak peristatik. Selanjutnya, terjadilah proses penyerapan sari makanan. Jadi, di duodenum inilah sari makanan mulai diserap. Titik selanjutnya adalah titik pankreas, nomor 17. Kelenjar endokrin dari pankreas menghasilkan dua hormon yang kerjanya saling berlawanan, yakni hormon glukagon yang memecah glukosa dan hormon insulin yang mengubah glukosa menjadi energi dan mengubah kelebihan glukosa menjadi glikogen. Selanjutnya adalah titik organ hati atau titik nomor 18. Hati menerima makanan dan juga termasuk racun yang diabsorpsi dari saluran makanan, dalam hal ini usus, melalui vena porta hepatitis untuk diolah dan juga didetoksifikasi. Hati adalah saringan dan juga gudang dalam tubuh kita. Hampir semua sel dan jaringan dalam tubuh kita tergantung dari hati. Bila hati bermasalah, maka semua organ tubuh dapat terpengaruh. Selanjutnya adalah titik nomor 19 atau titik kantung empedu. Cairan empedu dihasilkan oleh hati, disalurkan dan disimpan di dalam kantung empedu. Cairan empedu berfungsi untuk memecah lemah menjadi bagian yang kecil-kecil agar mudah diserap. Dalam hal ini, apabila dibutuhkan, maka kantung empedu akan mengeluarkan cairan empedu guna membantu proses pencernaan. Titik selanjutnya adalah titik nomor 20, yakni titik serabut saraf lambung atau disebut juga titik solar plexus. Solar plexus terletak tepat di bawah diafragma atau sekat rongga dada. Saat kita mengalami kondisi stres, dada akan terasa penuh, napas terasa tertahan dan tidak leluasa. Ini terjadi karena solar plexus tegang sehingga menahan gerak diafragma, akibatnya jalan napas menjadi terhambat. Memijat titik solar plexus akan mengendurkan saraf ini dan membuat diafragma kembali bergerak. Kemudian 31 adalah rektum, 32 anus, 33 adalah jantung, hanya ada di kaki kiri. 34 limpa, hanya ada di kaki kiri. 35 lutut. 36 adalah kelenjar reproduksi.
Teman-teman sekalian, itulah 36 titik pijat refleksi yang ada di telapak kaki. Anda pasti ingin mengetahui kelanjutan penjelasan dari narasumber tentang keterampilan refleksi ini, bukan? Untuk itu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus pemirsa, dan masih bersama saya Fania Martadinata dan narasumber kita Bapak Hendro GS yang kembali akan melanjutkan penjelasan tentang keterampilan refleksi. Dalam episode titik refleksi zona di telapak kaki, mari pemirsa kita simak penjelasan lanjutan dari sang narasumber. Pemirsa dan teman-teman sekalian, seperti biasa sebelum kita melakukan praktek pijat refleksi menggunakan alat dan bahan. Sekali lagi, ini adalah pengobatan tradisional. Jadi alat dan bahan itu tersedia di sekeliling kita dan mudah diperoleh. Yang nomor satu kita butuhkan adalah krim pijat. Seperti ini murni krim pijat. Banyak bisa dibeli di pasaran. Atau krim pijat yang sudah dicampur dengan minyak gosok, misalnya seperti ini. Selain minyak dan krim pijat, bisa juga digunakan minyak biasa atau minyak pijat. Minyak pijat ini bisa dibuat dari minyak kelapa. Selain itu kita membutuhkan alkohol yang kita simpan dalam semprotan atau spray seperti ini. Kemudian juga bisa diletakkan seperti ini krimnya agar tidak mudah terpapar. Karena walaupun kita pengobatan tradisional tapi kita harus bisa melakukan pengobatan ini atau praktek pelaksanaan ini yang higienis. Jadi krim jangan langsung diambil untuk memijat, tapi gunakanlah mangkok ataupun piring kecil yang digunakan untuk mengambil krim secukupnya pada saat kita pemijatan. Selain itu, kita bisa memakai alat-alat bantu pijat. Alat bantu pijat, satu syaratnya adalah tidak boleh terbuat dari logam, boleh terbuat dari akrilik atau dari kayu. Alat-alat ini bisa dibuat sekehendak hati kita, prinsipnya adalah tidak boleh tajam. Ini dari akrilik seperti ini, atau kayu seperti ini yang banyak ditemui di pasaran, atau kayu seperti ini yang ada juga di pasaran, atau seperti ini yang ada di pasaran, ini semuanya ada. Yang penting adalah tumpul dan tidak menyakitkan apabila kita gunakan. Kita juga membutuhkan anduk yang bersih, karena anduk ini nanti akan digunakan untuk menyeka kaki klien yang sudah terpapar minyak pijat atau krim pijat. Bagaimana pemirsa? Sudah cukup jelas apa yang disampaikan narasumber kita? Tapi tetap jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena penjelasan narasumber masih belum berakhir sampai di sini. Sesaat lagi saya dan narasumber masih akan kembali ke hadapan Anda. Masih di Info Kursus pemirsa dan masih bersama saya Fania Martadinata dan narasumber kita Bapak Hendro GS yang mengajak kita untuk membahas tentang titik refleksi zona di telapak kaki. Selanjutnya mari kembali kita simak penjelasan lanjutan dari sang narasumber. Baiklah pemirsa, teman-teman sekalian. Setelah terapis membersihkan kaki klien yang tadi telah direndam dengan air hangat, kemudian menyemprot dengan alkohol 70%, marilah kita sekarang bersama-sama menyimak titik-titik dari ke-36 titik di telapak kaki. Otak terbagi atas otak besar, itu titik refleksinya nomor 1. Otak kecil, titik refleksi nomor 3. Dan batang otak. Sistem saraf pusat bertugas menerima dan menerjemahkan rangsang, serta menghasilkan respon. Jadi, titik kepala, di sini adalah titik otak nomor 1, otak besar, dan titik otak kecil, titik nomor 3, bila dipijat akan merangsang.
bersama Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Info Kursus, sebuah tayangan yang membahas tentang perkembangan dunia kursus dan keterampilan di negeri ini. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan mengajak Anda melihat salah satu keterampilan yang sudah berkembang pesat serta banyak diminati oleh masyarakat kita, yaitu keterampilan refleksi yang akan membahas tentang titik refleksi zona di telapak kaki. Dan untuk membahas materi ini, saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang juga adalah seorang refleksolog, yaitu Bapak Hendro GS. Mari pemirsa, kita temui narasumber kita. Halo Bapak, apa kabar nih Pak? Baik, tampaknya sedang sibuk lagi. Ada apa ini Pak? Ya, kemarin kita sudah membahas tentang refleksi zona. Hari ini kita akan membahas tentang titik-titik atau area pijat refleksi zona di telapak kaki. Oke deh kalau begitu, silahkan dilanjutkan Bapak. Pemirsa sekalian, teman-teman, sesuai dengan teori zona yang sudah kita pelajari yang lalu, menyatakan bahwa Sir Henry Head dan Charles Wellington menemukan bahwa ada bagian-bagian di kulit yang menjadi hipersensitif pada saat organ dalam itu mengalami gangguan. Terbukti juga bahwa apabila daerah-daerah yang sensitif tadi dipijat, maka organ-organ yang terganggu itu mulai melakukan penyembuhan. William Fitzgerald yang membagi tubuh menjadi 10 zona, 5 kiri, 5 zona di kanan, diteruskan dengan Eunice D. Ingham, menggambarkan bahwa di telapak kaki manusia itu terdapat titik-titik dan atau areal pijat refleksi. Disebut titik kalau arealnya itu hanya kecil, sebatas dengan ujung jari. Disebut areal itu kalau lebih dari ujung jari. Jadi sifat pemijatannya nanti bisa dengan mengurut ataupun berputar-putar. Teman-teman sekalian, ada 36 titik atau areal pijat refleksi di telapak kaki. Mari kita sebut satu-satu. Yang nomor 1 adalah otak besar. Nomor 2 adalah dahi. Nomor 3 adalah otak kecil. Nomor 4 adalah hipofise atau kelenjar di bawah otak, atau ada orang juga menyebutkan sebagai pituitari. Nomor 5 adalah saraf trigeminus. Nomor 6 adalah hidung. 7 leher. 8 mata. 9 titik telinga. 10 daerah bahu. 11 otot trapesius ada di belakang. 12 kelenjar tiroid, 13 kelenjar paratiroid yang ada di atas tenggorokan, 14 paru-paru dan bronkus, 15 lambung, 16 usus 12 jari atau duodenum, 17 pankreas, 18 hati ada di kaki sebelah kanan, dan juga di sebelah kaki kanan juga nomor 19 kantung empedu, 20 serabut saraf lambung atau disebut juga solar plexus, 21 adrenal, 22 ginjal, 23 ureter, 24 kantung kemih, 25 usus kecil atau usus halus, 26 usus buntu, 27 katup iliosekal, 28 usus besar ascendens atau usus besar yang menaik, 29 usus besar transcendens atau yang mendatar, 30 usus besar descendens atau yang menurun, hanya ada di kaki kiri. Secara leluasa, hasilnya nafas akan kembali lega, perasaan tertekan menjadi hilang. Jadi, titik solar plexus ini selain digunakan untuk melegakan pernapasan, digunakan untuk melepaskan semua jenis ketegangan saraf, bersifat menenangkan, dan merupakan titik untuk relaksasi. Titik selanjutnya adalah titik kelenjar adrenal, nomor 21. Adrenal, kotek adrenal atau bagian dari luar adrenal, menghasilkan hormon-hormon seks dan hormon-hormon yang termasuk dalam
zat steroid. Di sini fungsi dari hormon tersebut adalah untuk menstabilkan, dalam hal ini menaikkan atau menurunkan tekanan darah, menstabilkan kadar gula darah, anti-inflamasi atau anti radang, anti-alergi, menguatkan kerja jantung, dan juga untuk vasokonstruksi atau menyempitkan pembuluh darah. Bagian tengah dari adrenal atau medula adrenal menghasilkan adrenalin yang bersifat simpatis dan hormon noradrenalin yang bersifat parasimpatis. Kedua hormon ini mempunyai sifat dan cara kerja yang berlawanan sehingga dapat bekerja sama menjaga keseimbangan keadaan tubuh. Fungsi daripada hormon adrenalin adalah 1. Menaikkan metabolisme, 2. Menyempitkan pembuluh darah arteri, 3. Mempercepat kerja jantung. Otomatis yang keempat, menaikkan tekanan darah. Nomor 5, vasodilatasi atau melebarkan bronkus sehingga melebarkan saluran pernapasan dengan cara menurunkan ketegangan otot yang menekan pipa bronkus. Yang keenam, menahan stres. Titik yang selanjutnya adalah titik untuk sistem perkemihan. Dimulai dengan titik nomor 22, yakni ginjal. Titik nomor 23, ureter atau saluran kencing. Titik nomor 24 adalah kantung kencing. Semuanya berfungsi untuk sistem perkemihan. Titik selanjutnya adalah titik nomor 25, yakni titik usus halus atau juga titik usus kecil. Usus kecil berfungsi menyalurkan bahan makanan yang telah dilumatkan dari lambung ke usus besar. Disinilah proses penyerapan sari makanan terjadi. Pemirsa, teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan pada titik selanjutnya adalah titik nomor 26, yakni titik usus buntu. Titik nomor 26, titik usus buntu, digunakan untuk gangguan-gangguan minor pada usus buntu. Titik selanjutnya adalah titik nomor 27, adalah titik katup iliosekal. Titik ini digunakan untuk merangsang gerak peristaltik dari usus besar untuk membantu sistem pembuangan materi padat. Pada sistem pembuangan padat terdapat beberapa titik. Yang pertama adalah usus besar menaik, titik nomor 28. Kemudian titik nomor 29, usus besar mendatar. Nomor 30 adalah usus besar menurun. Selanjutnya adalah rektum, titik nomor 31, dan anus, titik nomor 32. Dalam usus besar, yang terjadi adalah proses penyerapan air dan proses pembusukan dari sisa-sisa makanan, supaya mudah dibentuk dan kemudian dapat dikeluarkan. Lactobacillus paling banyak ditemukan di sini. Sisa-sisa makanan bergeser dan berpindah tempat karena gerak peristaltik dari usus besar. Memijat pada titik-titik usus besar dapat merangsang gerak peristaltik ini. Rektum, titik nomor 31, adalah kantung tempat membentuk tinja. Kalau rektum terisi, maka ada rangsangan untuk BAB. Dalam keadaan normal, rektum selalu dalam keadaan kosong. Gerak peristaltik dari usus besar akan mengisi ruangan rektum sehingga merangsang keinginan untuk BAB. Anus, titik nomor 32, adalah lubang pembuangan tempat keluarnya tinja. Di anus terdapat sphincter ani atau otot untuk menahan dan adanya vena. Vena ini sering mengalami gangguan berupa pelebaran pembuluh darah yang dikenal sebagai hemoroid atau ambeien. Pemijatan pada titik nomor 32 ini akan mengendurkan otot pada anus sehingga proses pembuangan tinja menjadi lancar dan gesekan serta tekanan yang terjadi pada daerah vena di anus dapat dikurangi. Selanjutnya adalah titik nomor 33 atau titik jantung. Jantung berfungsi memompa darah agar darah beredar di seluruh tubuh. Jantung harus bekerja setiap